Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dipa Zaki Fadilah dengan NIM 24500310094. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas besar Baja 2 yang dimana judulnya itu mendesain gedung kuliah 5 lantai. Nah, pada latar belakang dan tujuan, pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan mendorong pembangunan gedung bertingkat, di mana pemilihan sistem struktur sangat menentukan kekuatan, stabilitas, dan efisiensi biaya. Baja di sini dipilih sebagai material struktur karena rasio kekuatan tinggi dan duktilitas yang baik, sehingga cocok untuk bangunan tahan gempa. Maka dari itu, tujuan dari DED atau Detail Engineering Design ini untuk merencanakan struktur gedung bertingkat berbahan baja mutu BJ41 untuk kasus saya menggunakan SAP 2000 versi 42.2, menganalisis pembebanan dan dimensi elemen struktur serta menyusun RAB. Pada data perencanaan gedung, jumlah lantai yang direncanakan sesuai judul itu 5 lantai. Tinggi tiap lantai 5 meter, lantai pertama, dan 4 meter lantai 2 sampai lantai kelima. Untuk tinggi total bangunan 21 meter, tinggal ditambahkan saja. Dimensi bangunan, arah X itu 60 meter, dan arah Y, arah X 60 meter, dan arah Y-nya itu 27 meter. Yang dimana untuk bentang arah X itu ada 12, yang dimana itu 4 meter, 4 meter, 4, 4, 2, 4, 6, 4, 2, dan untuk arah Y-nya 12, 3, dan 12. Kuat tekan betonnya kita pakai K300. Untuk mutu material, FY-nya 4250 dan FU-nya 410. Ada juga 400 MPa dan 240 untuk beton. Untuk baja yang dipakai, profilnya itu ada WF dan juga King Cross. Lalu ke pembebanan, ada beban mati tambahan yang dipakai itu ditambahkan pada bangunan. Ada juga beban mati, karena itu beban strukturnya sendiri jadi tidak ditambahkan di sini. Ada beban hidup, live load, kombinasi pembebanan juga, dan gabungan dari semua kombinasi yang ada. Untuk pembebanan juga ini untuk beban total lantai 42. Kenapa? Karena ini kita pakai 2 cm, 21 kg per meter kuadrat. Oke, lalu pindah lagi. Untuk model pembebanan, ini ada tampak atas, tampak samping, tampak depan, dan tampak 3D. Di atas ini kita bisa lihat profil-profil baja untuk balok. Ini biasanya untuk menganalisis kolom. Nah, lantai 5 itu di sini kita pakai King Cross dari lantai 1, 2, 3, 4, dan lantai 5-nya kita pakai WF 600 x 200. Kenapa gak pakai King Cross lagi? Karena bebannya itu terlalu ringan gitu, masih bisa memakai profil yang lebih kecil ketahanannya untuk optimasi biaya. Di sini juga ditambahkan bracing tipe K, yang mana untuk lantai 2 sampai 5 itu 2 sampai 5 memakai profil yang sama 300 x 150, dan untuk yang profil bawah kita pakai 400 x 200. Kenapa pakai 400 x 200? Karena untuk lantai bawah itu tingginya sedikit lebih tinggi daripada lantai atasnya, yakni 5 meter. Dan juga untuk balok itu ada balok induk dan juga balok anak. Nah, untuk balok induk kita pakai 300, dan untuk balok anak pakai 250 dimensi WF-nya. Nah, ini jadi tampaknya. Lanjut lagi. Nah, untuk analisis gaya dalam dengan meninjau gaya aksial,
Ini tampilan dari axial force jika di subnya. Pada kolom dan bracing sebagai gaya dalam kritis, berdasarkan hasil analisis, kolom pada lantai dasar menerima gaya aksial terbesar karena menahan akumulasi beban dari seluruh rantai. Nah, makin bawah di sini makin merah gitu. Untuk elemen bracingnya juga sebenarnya ini ada gaya aksialnya, cuma karena kecil jadi tidak terlihat. Lebih kecil tuh, relatif lebih kecil dibanding kolom. Kolom lantai dasar dengan gaya aksial terbesar ini menjadi acuan utama dalam pengecekan interaction ratio pada tahap desain. Nah, untuk perhitungan dan perencanaan rasio. Profil yang menghasilkan rasio lebih dari 1 dinyatakan tidak aman dan diganti dengan profil yang lebih besar. Sementara profil dengan rasio yang jauh di bawah 1, kurang dari 0,3, 0,4 dianggap kurang efisien karena material tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, jadi dari sini itu dicoba profil yang optimal gitu, yang sesuai antara 0,3 sampai kurang dari 1. Jadi kita dapat profil yang kuat, yang cocok untuk bangunan ini, tapi tidak sampai lebih gitu, lebih dari rasio yang dibatasi yakni 1. Dan didapatkan 0,976 pada profil WF 300. Ini tuh ada bagian di pertengahan struktur, dan juga yang terendah sebesar 0,157. Kalau ini berada pada profil yang berada di ujung-ujung, sekitaran ujung-ujung yang tidak menerima beban terlalu besar. Menunjukkan bahwa keseluruhan desain struktur telah memenuhi syarat keamanan. Rasionya tidak lebih dari 1, sekaligus mempertimbangkan efisien penggunaan material. Walaupun pada hasilnya mendapatkan kurang dari 0,3, tapi masih terbilang aman. Soalnya dari RAB yang didapatkan, kita mendapatkan RAB totalnya sebesar 29 miliar gitu. Jadi bisa dianggap pas lah, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu kurang gitu untuk perencanaan. Kapasitas strukturnya tadi sudah mampu menahan kombinasi beban rencana pada sebagian besar elemen. Untuk dimensi bervariasi pada kolom 1 sampai 4 tadi sudah dijelaskan di awal menggunakan kakak, king cross dan juga web flange dengan ukuran bervariasi disesuaikan kebutuhan tiap lantai. Begitupun dengan balok. Koreksi lanjutannya, beberapa elemen masih memiliki rasio kapasitas 0,3 seperti yang tadi disebutkan. Nah, di sini ada profil yang paling kecil itu 0,015, di mana ini sangat kecil gitu. Sebenarnya bisa diganti dengan profil yang lebih lebih kecil lagi gitu profilnya, cuma untuk biar agak seragam gitu, gak terlalu bervariasi, jadi tidak terlalu susah untuk pelaksanaan dalam proyek. Sekian paparan dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.